Ini update terakhir soal Rafah. Saksikan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Cerita Untungs kali ini mengundang Ustadz Hussein Gaza yang akan menceritakan bagaimana kondisi terupdate di Gaza setelah penutupan pintu perbatasan Rafah. Dan Rafah telah dikuasai dan diserang oleh Zionis. Mari saksikan penjelasan lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk tetap bersama kami. Dan tentunya juga Alhamdulillah kita masih konsisten untuk update mengenai yang terjadi dengan saudara kita yang ada di Gaza tentunya juga. Nah sekarang ini ada beberapa hal update yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di sosial media ya. Tentunya juga dengan agresi yang terjadi di Rafah dan juga Jabalia. Ada beberapa juga berita-berita yang menarik yang tentunya juga update-update menggembirakan. Tapi apakah ini benar terjadi atau enggak? Kita akan langsung cross check ya, karena tamu kita berikut ini punya hubungan langsung ke dalam. Jadi kita langsung dapat info A1. Ya, langsung aja kita ketemu dengan Syekh Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat, Alhamdulillah. Bisa kasih ini lagi akhirnya nih. Soalnya waktunya susah nih kayaknya. Rebutannya. Tapi Masya Allah antum penetrasi untuk mengedukasi bangsa Indonesia lah ibaratnya. Datang ke tempat-tempat di Indonesia untuk lebih paham lagi tentang apa yang terjadi di Gaza ya kan. Ya, Alhamdulillah. Karena walaupun begitu tetap aja justru orang Indonesia yang boikotnya angin-anginan. Itu yang kejadian ya. Gimana sih? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejauh ini gimana kabar saudara di sana? Ya, masih tegar. Ya, sabar alhamdulillah dengan segala cobaan mereka. Ya, kita dengar bareng-bareng tadi malam saat kita tidur. Mereka juga di malam hari di sana. Ya, tidak kurang dari 50 ya, warga Gaza sipil. Mayoritas anak-anak dan wanita menjadi korban serangan di barat daya Rafah. Rafah ya. Jadi serangan yang tepat langsung menyerang pengungsian di samping gudang PBB di sana. Ini memang beritanya memang kalau kita lihat videonya tuh benar-benar mengerikan juga ya, karena kan yang mungkin teman-teman lihat ya ada potongan bayi tanpa kepala ya, karena kan memang itu memang saking kejamnya gitu ya. Yang ini memutarbalikkan fakta beheading baby zaman di awal waktu fitnah kepada para pejuang perjuangan Palestina bahwa memenggal anak bayi gitu katanya kan, yang sampai sekarang video dan fotonya nggak ada, dengan terusnya juga dibalikan dengan puluhan ribu bayi yang juga dibunuh oleh Israel dan sekarang bahkan sampai ada videonya yang kepalanya hilang. Dan itu banyak bukan hanya satu bayi ya semalam itu ya, bayi-bayi banyak. Dan kita tahu salah satu senjata Israel ini ya tidak hanya ledakan yang besar, tapi ketika meledak itu menjadi serpihan-serpihan yang memang itu didesain seperti itu. Jadi serpihan-serpihan itulah yang terpencar puluhan meter itu kan, sehingga memenggal siapapun yang terkena serpihan-serpihan itu. Ini bom apa sih? Itu bom khusus. Jadi emang Gaza ini kan sedang dijadikan alat percobaan untuk senjata. Berbagai senjata-senjata dari berbagai negara-negara Eropa. Jadi bomnya jatuh, jebret, serpihan itu akan memotong semua yang lewat. Iya, memotong yang mereka lewati itu. Kejem banget emang itu. Ya. Itu sebenarnya itu kawasan pengungsi ya? Ya. Itu tenda-tenda pengungsi kan? Iya, betul. Yang nggak ada tentaranya juga gitu. Nggak ada, mana ada tentara para pejuang Gaza stay di pengungsian gitu kan. Tapi sebenarnya justru mereka sedang memproduksi tentara tuh. Semua keluarganya yang hidup pasti pengen ngelawan dong, bener ya? Iya, Pasti. Pasti marah lah. Iya. Ya secara nggak langsung giroh tentaranya akan muncul gara-gara itu kan. Iya. Ini kekejaman ini kayak ada sesuatu yang sedang diraih deh kayaknya. Apa gimana? Ada sesuatu nggak sih di belakang ini? Kayaknya lagi membabi buta, kayak lagi nggak tahu mau ngapain gitu. Iya. Bentuknya seperti apa sih? Kondisi terakhir yang ada di perpolitikan Israel seperti apa sebenarnya? Jadi ini bentuk depresinya Israel, terutama Netanyahu ya. Yang dia sudah 8 bulan, dari bulan pertama dia menjanjikan tuh, ya silakan kirim bantuan amunisi dari Amerika, Inggris, ya, Jerman, PD, dalam waktu dekat kita akan habisi Hamas. Sebulan, 2 bulan. Awal-awal mereka masih percaya tuh orang-orang Eropa nih. Oke, kita kirim nih amunisi, kita kirim tentara. 3 bulan. Itu 8 bulan. 8 bulan tapi nggak kelar-kelar. Jadi nggak ada visi yang jelas Netanyahu itu di Gaza itu.
Misi dia kan dua dari awal keluar ya. Pertama, kita akan mengembalikan semua tawanan Israel. Satu. Kedua, kita akan menghabisi Hamas sampai akar-akarnya. Dan 8 bulan tidak ada satupun tentara Israel yang mereka selamatkan melalui jalur militer ya. Selama ini kan lewat pertukaran tawanan. Yang terbaru mereka berhasil membebaskan tawanan Israel 3, tapi dalam bentuk jasad yang sudah mereka bom. Ya. Untuk benar-benar mereka selamatkan 1 orang itu enggak ada. Bahkan yang ada apa? 2 hari yang lalu di Jabalia beberapa tentara Israel kembali menjadi tawanan. Wah, ini menarik guys. Jadi berapa hari yang lalu itu mereka tuh menyerang Jabalia sebenarnya kan, menyerang Jabalia dan ternyata ada perlawanan. Dan di situ nggak taunya korban lebih banyak tentara Israel. Ya, itu menarik gini ceritanya. Kalau saya melihat dari statementnya Abu Ubaidah terakhir ya. Jadi para pejuang Gaza ini memang dia sudah mempersiapkan secara matang, strateginya jelas. Mereka punya terowongan-terowongan dengan ratusan pintu masuk pintu keluar. Dan mereka tahu ini kita ada kompetensi, ada potensi kita ini menjebak mereka. Jadi ada beberapa terowongan yang memang sengaja dibuat terlihat mudah masuk sih ya. Itu jebakan. Itu yang terjadi di Jabalia kemarin tuh. Jadi beberapa satu rombongan tentara Israel merasa, ini ada terowongan nih, ayo kita masuk gitu ya. Setelah mereka membawa diri ke kanan kiri ya, mereka kira aman gitu kan. Ketika mereka mau masuk nih, sebagian sudah masuk, sebagian masih di luar, diserbu dari dalam dari luar. Dalam terowongan ada yang nyerbu, dari luar ada yang nyerbu. Di tengah berarti. Habis yang ada di situ semua mati, terluka atau ditawan. Enggak ada yang selamat. Kalaupun selamat itu terluka parah. Itulah, jadi mereka depresi, mereka itu frustasi. Mereka dituntut untuk menjalankan misinya dan mencapai misinya, tapi yang ada mereka malah terusan kehilangan nyawa tentara-tentara mereka. Kabarnya ada di 20.000 ya tentara mereka habis ya. Ya, tidak kurang dari segitu kalau keyakinan saya pribadi. Maksudnya mungkin kalau jatuh korban di Palestina hampir 40.000, tapi sipil. Tapi kalau mereka itu tentaranya memang yang masuk ke situ yang habis. Ya, betul. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, mungkin kalau masyarakat yang nggak terlalu memantau, ngelihatnya ini seperti ya namanya juga mereka negara pencitraan ya. Sama seperti halnya ketika Amerika lawan Vietnam. Seolah-olah menang. Padahal kan habis-habisan kan. Sebenarnya Amerika kalah. Propaganda. Kayak Amerika dengan Afghanistan, seolah-olah kayaknya menang gitu. Padahal kan kalah kan. Setelah 30 tahun nggak taunya habis uang mereka. Nah ini mungkin orang yang nggak paham tuh banyak jatuh korban di Palestina, seolah-olah mereka ngelihatnya, ya Palestina syukurin lawan anak Tuhan, bilang begitu pada komennya. Anak Tuhan, mereka pikir kemenangan itu kalau banyak-banyakan bunuh. Tapi kan ketika kalau mereka menang, mereka udah bisa nguasain tanah itu. Buktinya kan enggak gitu kan. Nah, di pertempuran kemarin itu kan itu lumayan shocking juga karena berita-berita di mana-mana. Sampai ada kabar pemimpin perangnya ketangkep. Kemudian ada yang ada yang video sedih yang di sana sedih karena pasukannya habis gitu kan. Ada foto eksekusinya bahkan ada yang diseret di mana? Di Goa kan. Dan kemudian keluar video tentara Israel lagi marah sama Netanyahu, marah sama Galan untuk kita, tapi nggak tahu maksudnya apa. Itu apa itu ceritanya? Jadi teman-teman harus tahu dulu siapa itu Yoav Galan. Jadi Yoav Galan ini adalah Menteri Pertahanan Israel atau Menteri Militer Angkatan Darat Israel. Oh, yang dulu bilang mereka human animal itu? Yang tutup listrik airnya tutup listriknya gitu. Itu dia yang ngomong. Iya, dia Yoav Galan tuh. Jangan, nggak ada minum, nggak ada makan, nggak ada internet gitu kan. Yang galak banget dulu ya. Galak banget. Sekarang dia sudah mulai terbebani. Kenapa? Karena Yoav Galan ini dia yang paling tahu berapa kerugian yang diderita oleh Israel, terutama menyangkut jumlah tentara yang tewas. Tekanannya kan banyak gitu. Dari keluarga tentara yang dikirim ke Gaza, dari keluarga Israel yang anak-anak ditawan, dari para politisi dunia. Dia melihat ini tentara kita nggak akan bisa menjalankan misi mustahilnya si Netanyahu. Dan dia paling paham masalah itu. Jadi ketika para tentara ini merongrong ke Yoav Galan ini kita ngapain sih? Kita nggak jelas banget nih masuk ini gitu loh. Ya, kita 8 bulan kita nggak mendapatkan kemajuan apapun kecuali hanya ngebantai anak-anak lawan kita gitu loh. Nah, bahkan mereka minta kejelasan. Ini kalau setelah perang selesai,
ini mau kembali Hamas yang megang atau siapa yang megang, atau kita mau kejelasan. Nah, Netanyahu, si Perdana Menteri ini yang memiliki tampuk tertinggi di pemerintahan Israel, dia pengennya dia berkoar-koar, kami akan memegang Gaza setelah ini. Israel yang akan memegang seluruh kekuasaan, seluruh wilayah Gaza. Gitu. Netanyahu yang mau gitu kan. Tapi Galan nggak bisa. Maka Galan sendiri dalam beberapa waktu lalu kita lihat ya statement dari dia, secara jelas gamblang dikatakan, kita tidak ada niat untuk mengambil alih Gaza lagi. Itu kan ngomong gitu dia. Ngomong gitu. Kita nggak ada niat untuk mengambil alih Gaza gitu. Karena nggak ada duitnya lagi. Bukan nggak ada duitnya, nggak ada kemampuan juga. Nggak mungkin bisa selama masih ada para pejuang-pejuang Gaza di sana. Ya nggak mungkin dia menghandle Gaza seperti dahulu kala, meletakkan cek poin pemerintah militernya misalnya kan, atau membangun pemukiman ilegal seperti dulu yang ada di Gaza. Nggak bisa, karena dia tahu selama ada bibit-bibit perjuangan di Gaza, selama itulah kita nggak akan bisa menghandle Gaza. Nah, mission impossible-nya si Netanyahu ini kan menghabis semua para pejuang Gaza. Nah, itu nggak mungkin. Semua senator Amerika, semua politisi Amerika sepakat ini misi yang mustahil. Gitu. Jadi ada konflik besar antara dua orang ini, antara Netanyahu dengan Ben Gvir, yes, dan antara Galan dan politisi-politisi Israel lainnya. Nah, makanya muncullah video itu kan, seorang tentara ya berdiri di reruntuhan gitu kan, dan mengancam Yoav Galan. Dia bayangkan seorang tentara ngancam ini Yoav Galan. Wahai Yoav Galan, ya, kami akan mengadakan coup d'etat, kudeta. Kalau kamu benar-benar ya tidak mau melanjutkan perang ini sampai kita mendapatkan kemenangan, maka kami dan 100.000 tentara yang loyal dengan Netanyahu, kita akan adakan kudeta, gitu kata dia. Padahal itu nggak mewakili sebenarnya. Nggak mewakili. Malah saya baca berita tadi pagi ini, udah tangkap tentara yang ngomong itu, udah tangkap. Oh gitu. Udah tangkap oleh si Yoav Galan itu. jadi itu jelas menunjukkan ada perpecahan yang sangat besar. Kalau Al-Quran Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka orang Bani Israil ini, orang Yahudi ini bersatu padu, padahal dalam mereka berpecah belah yang sangat hebat. Jadi kalau kita pikir ya, sebenarnya kan pasukan IDF sendiri itu kalau bisa nggak perang kan gitu kan? Kan penakut mereka kan? Yeah. Mereka kan dibayar mahal untuk perang kan? Yeah. Dan banyak yang pura-pura gila kan untuk nggak mau ikutan itu kan? Saya rasa nih kalau di depan yang lainnya, pada mendingan gue balik lah, gue mending ketemu anak istri lah, gitu kan? Soalnya kemarin ada yang nyanyi lagu sedih tuh, videonya nggak? Yang pasukan Israelnya nyanyi lagu sedih gitu segala macam, gara-gara hilang kaki, hilang tangan, hilang itu, ya kesian banget gitu kan? Kalau bisa milih, mendingan gak usah perang, mereka juga gitu. Ya, jadi mereka itu nggak ada pilihan lainnya, karena memang di Israel ini kan sistemnya kan wajib militer. Dan banyak sekali anak muda Israel ini yang ikut demonstrasi nggak mau wajib militer. Banyak sekali gitu loh. Karena wajib militer langsung ke lapangan tempur ya. Iya, wajib militer. Dan mereka tahu nasib mereka apa kalau mereka masuk ke Gaza itu. Makanya ya kita tahu lah, yang bertempur di Gaza kan bukan hanya orang militer Israel kan, tapi banyak mercenary. Banyak tentara-tentara bayaran dari Eropa ya. Dan itu nggak murah itu gajinya itu. Antum sempat dengar nggak yang waktu berapa bulan yang lalu tuh, di awal tahun ini gitu ya, ada berita pasukan-pasukan Yahudi yang dari luar Israel yang didatengin, yang masih muda-muda gitu, yang sempat ada di sosial media, yang dari Asia gitu kan. Nah, yang dari Asia ini kabarnya kemudian pulang gitu ya, dikabarkan karena diruda paksa sama tentara Israel yang lain, gitu. Jadi betul. Mereka sendiri ketika operasi nggak selamat itu yang cewek-cewek, karena ternyata pasukan yang lakinya manfaatkan kesempatan untuk meruda paksa pasukan yang cewek, gitu. Dan itu banyak kasusnya, banyak sekali pelecehan sexual harassment yang ada di militer Israel tuh. Bukan hanya sekarang, bukan hanya ketika perang. Ketika mereka di luar tuh sudah banyak sekali. Saya sering baca itu beritanya itu, emang apalagi kondisi seperti ini ya. Dan tentara Israel ini kan ketika mereka itu mau masuk ke satu blok di Gaza itu ya. Ini saya dapat kabar dari teman saya di Gaza ya. Itu mereka dicekokin minuman dulu. Dibuat mabuk biar berani. Karena orang Israel ini kan pengecut.
Maka jangan kaget ngelihat orang Israel tuh joget-joget gitu ya, kayak orang idiot gitu ya. Baru ngelupain ketakutan ya. Iya, itu mereka sengaja dicekokin minuman-minuman keras khusus ya untuk memacu adrenalin dan lupa dengan ketakutan mereka. Kalau nggak pakai itu mereka nggak akan berani. Down mental mereka itu. Nah, posisi gitu ngelihat sesama tentara yang berbeda kelamin kan, jenis kelamin. Wah, itu setan bermain di situ kan ya. Udah habis sudah banyak kasus seperti itu. Nah, mereka sendiri juga sebenarnya sih berpecah ya. Pasti. Nah, kalau yang info yang ada di Jabalia gimana? Maksudnya berarti bang kondisinya mereka nggak nyerang lagi atau gimana? Kan itu pasukannya habis tuh mereka tuh. Masih ada agresi lagi atau tetap akan berusaha ke sana atau gimana? Jadi gini, dulu itu strategi mereka itu sistematis ya. Mereka pertama mengosongkan wilayah utara. Ya, makanya operasi pertama itu kan di utara kan, sampai akhirnya seluruh warga Gaza utara itu dipaksa mengungsi ke wilayah selatan, gitu. Karena mereka ingin menjadikan utara ini 3 kota ya, Bet Hanun, Jabalia, Bet Lahia ini jadi wilayah militer. Siapapun yang masih ada di wilayah itu kita anggap militer, gitu bagi mereka itu. Berbulan-bulan mereka berusaha menghabisi warga di wilayah utara, tapi mereka dihadapkan dengan keras kepalanya warga Gaza. Jadi banyak warga Gaza di utara tuh nggak mau keluar. Silakan saja kalian datang. Sekarang tuh ada ratusan ribu di wilayah utara masih ada itu. Masih ada itu. Ya, kenapa? Saya mau kasih tahu kenapa mereka nggak mau keluar dari utara ya. Ini pengakuan teman saya. Dia bilang gini, bagi warga Gaza utara, mereka tahu banget kalau saya juga harus mengungsi ke selatan. Pertama, kondisi selatan nggak lebih baik dari kondisi di utara. Kami akan terus dibombardir juga. Kedua, kalau saya mengungsi ke selatan dan saya kena bom, nggak kadang tahu saya siapa. Saya akan dimakamkan di pemakaman massal yang nggak jelas gitu. Ya, kalau saya stay di rumah saya dibom, paling nggak orang tahu. Oh ini rumah Fulan, ini Fulan nih. Ada kelihatan ciri-cirinya, orang kenal orang sekitarnya, gitu loh. Jadi seberani itu orang Gaza itu. Silakan bom aja kami di rumah kami nggak masalah. Jadi pilihan mati semuanya deh. Iya. Pilihan bagaimana mati kan? Iya. Saya kalau mati di sana begini, mati di sana, dia mati begini. Tapi pilihan mati, gak ada pilihan hidup. Iya, seperti itu mental mereka. Makanya banyak yang masih stay di sana itu, meskipun dengan segala risikonya. Nah, si Netanyahu ini berbohong. Wah, kita sudah selesai operasi di wilayah utara kan, jadi kita mulai ke tengah gitu ya, ke wilayah namanya Zuwaida, Deir Bala, Nusairot. Selesai tengah, masuk ke wilayah selatan, tapi yang awal-awalnya Khan Yunis gitu ya. Dengan dia mengabarkan kita sudah berhasil, misi ini selesai. Padahal di wilayah utara itu masih kuat perjuangan tuh, masih kuat. Jadi pasukan yang sudah mereka tarik, ya mendengar warga di Gaza ini kembali beraktivitas normal. Ya kemudian para pejuang juga mulai reorganize pasukannya. Mereka kirim lagi pasukan ke utara lagi. Ya dengan harapan kita habisnya lagi deh. Malah mereka yang dihabisi gitu loh. Ya, jadi nggak habis ini ya? Nggak habis. Berapa? Saya baca kemarin tuh ya di salah satu media Israel tuh dia mengatakan yang terbunuh dari tentara Hamas ini baru belasan ribu, nggak nyampe 15.000. Lebih kecil dari itulah, sangat sedikit sekali. Ya. Sementara Hamas sendiri pasukan Al-Qassamiyah itu enggak. Saya bicara pasukan Hamas ya. Enggak habis maksud saya. Jadi yang terbunuh dari para pejuang-pejuang Gaza itu baru sedikit. Ya. Rata-rata kan massal ya. Rata-rata namanya sipil yang terbunuh kan. Jadi sampai kapanpun mereka bergerak akan terus ada. Sebaliknya juga kalau pihak Israel itu nggak habis-habis karena memang mereka ada ratusan ribu pasukan mereka itu. Dalam satu dokumen saya baca itu Israel itu punya sekitar 600.000 tentara aktif. 600.000 Israel ya. Indonesia nih yang 270 juta warga, berapa militernya? Berapa? 450.000. Wih. Indonesia cuma 450 tentara, 450.000 tentara. Yang 270 juta. Mereka Israel yang lebih kecil 600.000. Mereka yang isinya cuma berapa puluh juta? Iya. 600.000 tentara aktif. 8 juta kalau nggak salah. 8 juta atau 9 juta gitu. Iya, 9 jutaan totalnya itu. Berarti 10%-nya tentara. Hampir 10%-nya. Wih. Bayangkan coba. Itu negara. Jadi wajar nggak habis-habis. Jadi itulah yang juga. Tapi quantity sih bukan quality kayaknya. Ya betul. Kuantitasnya banyak tapi kualitasnya orang yang mereka yang selama ini namanya juga wajib militer ya. Wajib militer. Kan Dibayar lagi. Kan cuma 2 tahun biasanya. Wajib militer kan 2 tahun latihan, terus ntar mereka
kembali, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pelajar, ada yang jadi pengusaha, buruh gitu kan. Oh ini kita udah kehabisan tentara nih, panggil lagi nih yang sempat itu, kan gitu sistemnya. Makanya mereka nyebut itu Jaish Ihtiyati, namanya pasukan cadangan. Jadi 600.000 itu termasuk pasukan cadangan mereka itu, yang sempat wajib militer namun mereka hidup dengan profesi lain. Itu yang sekarang bertempur di Gaza, dan mereka nggak punya kemampuan perang militer sama sekali. Dan mereka itu anak-anak muda, 22 tahun, 19 tahun, 23 tahun, harus menghadapi pasukan Al-Qassam yang terlatih. Iya, jadi wajib militer yang menjalankan hasil dari wajib militer itu mereka kan yang bikin satu buah negara tuh ada wajib militer gitu kan. Tapi yang pertama kali makin dia juga nih akhirnya kan. Tapi tidak dalam kondisi dia lagi terjajah, dia dalam keadaan menjajah lagi kan. Mereka juga pasti mikir kan, kemampuan perang gua minim sebenarnya gitu kan. Gua dulu nyaman nih hidup gua nih, jadi dokter, jadi apa gitu. Kemampuan militer gua sebenarnya gua minim aja karena gua wajib militer kan, menjalankan kewajiban doang gitu kan. Dan di posisinya menjajah. Daya juang posisi menjajah sama dijajah beda. Beda banget. Yang dijajah kan gila lu gua kalau misalnya ini, kalau gua nggak ngelawan gua mati gitu kan. Kalau kan sebenarnya gua tuh nggak pengen banget gitu kan gitu kan. Motivasinya lemah sekali. Motivasinya lemah. Gitu. Mungkin ini juga ya kelihatan banyak. Tapi kayaknya di lapangan takut gitu kan. Pengecut banget. Saya suka dengan analisa salah seorang influencer dari Amerika ya. Saya lihat videonya itu, dia ngomong gini. Dia bilang, jelas sekali untuk membedakan mana yang benar mana yang salah. Iya. Bagaimana pasukan Hamas, mereka nggak pakai baju anti peluru, bahkan mereka nyeker, gitu kan, dengan senjata seadanya. Perang begitu beraninya melawan tentara yang pakai pakaian lengkap, digaji ribuan dolar per bulan, dengan sistem backup udara dan laut, ya. Dan kita lihat bagaimana semangat di lapangan. Jadi kalau ada yang mengatakan, mengklaim bahwa tentara Israel itu tentara yang sedang berusaha meraih kemerdekaannya, itu dibantah oleh fakta ini. Gitu loh. Di mana-mana tentara yang nyeker, pakai tanah training, perang dengan segala. Itulah semangat sebuah pasukan perjuangan kemerdekaan sebuah negara gitu. Bukan sebaliknya. Iya. Kalau yang bagaimana dia mau jajah negara, mau punya tempat training, pakai sepatu aja enggak, mau jajah dari mana negara sebesar itu gitu kan, kemampuan amatir gitu kan. Senjatanya juga dapat dari bekas-bekas peluru yang dilemparin ke sana kan gitu kan. Waduh. Ini sebenarnya kalau dari situasi keadaan sebenarnya untuk di dunia luar ini taunya Gaza seperti yang lagi terpressure lah ya, maksudnya ditekan segala macam, atau juga mungkin dalam keadaan yang unfortunate gitu ya. Tapi kalau dapat information kayak gini nih sebenarnya masih pede-pede aja ya Gaza ya. Cuma memang harus ada korban itu ya, casualtiesnya pasti ada lah ketika mereka mau nggak mau untuk mendapatkan rasa seperti kemenangan. Yang dibabat ya masyarakat sipil yang di tenda, yang emang nggak dalam postur melawan, nggak ada senjata, lagi sakit, istirahat lah, dibom ya semua juga bisa gitu kan ibaratnya. Terus pandangan dunia luar seperti apa nih dengan hal seperti ini? Kelihatan Israel ternyata nggak hebat-hebat amat kan gitu kan. Makanya sekarang kita lihat respon dunia luar. Mereka sudah mulai berani berontak terhadap Amerika dan Israel. Terakhir kan Norwegia, kemudian Spanyol, kemudian satu lagi Norwegia, Spanyol sama apa? Swiss ya? Irlandia ini baru lagi nih. Irlandia, Norwegia, Spanyol, tiga ini baru mengakui Palestina baru-baru ini, sekitar seminggu yang lalu, kan? Dan bahkan pemerintah Spanyol sudah mengeluarkan statement, kami akan tangkap Netanyahu kalau ke Spanyol. Berdasarkan keputusan ICC itu. Artinya apa? Jadi tiga negara ini ketika mereka mengakui negara Palestina, artinya mereka sedang menentang dan sedang berontak terhadap Amerika dan Israel. Ya artinya mereka sudah tahu gitu ya. Sudah mulai ternyata Amerika nggak sekuat itu. Ternyata Israel nggak kuat. Itu ngapain takut? Ayo kita bareng-bareng deh. Iya benar-benar. Akui Palestina gitu kan. Mereka membaca arah peradaban. Ini ujungnya kayak ini Amerika bakal segera runtuh, akan ada kekuatan baru. Paling tidak saat itu terjadi kita sudah mendapat simpati dari orang-orang gitu kan, karena kita sudah merapat ke orang Palestina. Mereka juga membaca peradaban seperti itu. Loh kalau sekarang sih sepertinya gini,
kelihatan kalau Amerika dan Israel ini negara yang hidup dengan pencitraan. Ya. Seolah di Hollywood segala macam mereka adidaya gitu kan, hebat bener gitu ya secara pencitraan. Katanya kan kemampuannya ya cuma bisa bunuhin bayi kan gitu. Iya. Ada yang menarik ketika beberapa negara tadi mengatakan udah Mengakui Palestina. Perancis mengatakan seperti itu juga, tapi nggak share literally gitu ya, bahwa mereka nggak setuju dengan pembantaian apa segala macam gitu. Kalau nggak salah lebih jelas perterjemahan, nanti kita cari terjemahan videonya. Tapi memang ini orang bilang bahwa Olimpiade are coming itu soalnya. Jadi kan Olimpiade akan ada bulan Juli Agustus nanti di Paris kan, dan mereka menjaga agar nggak mau bocor seperti Qatar, di mana Qatar waktu Piala Dunia bocor tuh Palestina gitu kan. Mereka menjaga itu gitu. Jadi untuk bahkan mereka menyeleksi negara-negara yang pro Palestina nggak akan masuk di ajang yang bergengsinya gitu kan. Tapi tetap aja mereka butuh pencitraan kan tuh. Makanya ketika tim Indonesia nggak bisa masuk Olimpiade, ya jelas aja nggak mungkin. Yang ngalahin Indonesia siapa kemarin? Guinea. Guinea adalah salah satu negara yang nggak memilih Palestina sebagai negara berdaulat di PBB. Jadi mereka ambil pro mereka doang, tapi dia juga ngelihat Olimpiade dan terugi dong nih kalau misalnya orang nggak datang. Akhirnya dia pakai pencitraan itu sekarang. Butuh jualan juga nih, gitu. Nah sebenarnya posisinya gimana sih Palestina sekarang? Kan ICC udah mau nangkep Netanyahu, walaupun ada tinggi Hamas juga yang iya, tapi dia kan marketing lah ibaratnya, biar kelihatan fair gitu kan. Nah ICC udah begitu, kemudian PBB udah voting menang, gitu. Sebenarnya ini benar-benar seperti itu apa publicity stunt sih, cari simpati atau gimana gitu? Mereka membaca arah peradaban. Ini ujungnya kayak ini Amerika bakal segera runtuh, akan ada kekuatan baru. Paling tidak saat itu terjadi kita sudah mendapat simpati dari orang-orang gitu kan, karena kita sudah merapat ke orang Palestina. Mereka juga membaca peradaban seperti itu.